ketika mereka melakukan kezaliman. Terus lanjut. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Nah, telah kami tetapkan waktu untuk kebinasaan mereka. Jadi rata-rata terjadinya musibah-musibah terutama di negeri kita itu adalah karena syirik. Syirik Bapak Ibu sekalian, itu penyebab paling besar. Dan Bapak Ibu perlu perhatikan juga, semua musibah terutama tanda kutip yang terjadi di negeri kita ini, semua kejadiannya di bulan Desember. Semuanya Desember. Semuanya Desember. Ya. Ada apa sebenarnya di bulan ini? Tsunami Aceh Desember, akhir malam tahun baru. Persis kejadiannya sudah. Terus apalagi Situ Gintung yang jebol bendungan itu sampai menelan tewas ratusan orang, ribuan orang. Bahkan itu juga. Terus apa yang terjadi? Yaitu seperti kejadian yang lain, termasuk gempa Cianjur dan beberapa gempa, semuanya Desember kalau kita urut. Kenapa? Karena Allah murka. Di bulan Desember itu mereka mengatakan Tuhan itu tiga. Mari kita dengarkan. Sampai-sampai kata Allah, hampir saja langit itu pecah, gunung-gunung itu yaitu hancur karena mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu punya anak. Pun yang baca ayat ini, dan ayat itu terdengar dalam kubur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu mengatakan bahwasanya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian ayat ini menunjukkan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Lalu ditutup ayat ini, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu yang didengar oleh para sahabat saat menguburkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini sahabat mulia. Beliau menafsirkan Al-Quran berkat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan pernah menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Makanya Bapak Ibu nggak usah kaget, ada tafsir Quran namanya tafsir Ibnu Abbas. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Ibnu Abbas, ada. Ya. Dan ayo cara kita menasihati Al-Quran ini adalah cara kita yang dimaksud nasihat untuk Al-Quran ini maksud saya adalah yaitu dengan tidak menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Kembalikan, gara-gara menurut pendapatnya sendiri akhirnya Islam kayak begini. Semua masing-masing kelompok punya pendapat sendiri-sendiri. Coba kalau dikembalikan kepada pemahaman yang satu. Maaf Bapak Ibu ya, semua ngaji Quran Sunnah, Muhammadiyah Quran Sunnah, orang NU Quran Sunnah, semuanya Jamaah Tabligh Quran Sunnah Bapak Ibu, LDII Quran Sunnah, semuanya. Terus apa lagi sebutkan? Alil Sad, semua Persis Quran Sunnah, semuanya ngaji Quran Sunnah, Quran hadis, sampai punya anak dikasih nama Randis, Quran hadis. Saking sergapnya ngaji Quran hadis Bapak Ibu sekalian. Tapi maaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Nurul Ilmi dan Pondok Mutiara, Masjid Pondok Mutiara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah, khususnya di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu hari Jumat. Di antara amal-amal ketaatan tersebut ada yang sifatnya wajib untuk kita lakukan di hari Jumat. Ada pula amalan-amalan yang sifatnya sunnah yang dilakukan di hari Jumat pula. Di antara amalan yang wajib tidak lain adalah menunaikan sholat Jumat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita tidak diwajibkan mengerjakan sholat Jumat. Adapun amalan-amalan yang sunnah di hari Jumat, selain membaca surat Al-Kahfi, Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi di hari Jumat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak doa kepada Allah di hari Jumat, khususnya ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam. Kenapa? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan di dalam sabdanya yang sahih, waktu hari Jumat ba'da asar adalah waktu di mana doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat misalnya, yaitu di dalam hadis yang termaktub di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Maaf kalau yang ini dijilid 2, kami bacakan saja. Di hadis yang ke-701 Bapak Ibu sekalian, di Sahih Targhib wa Tarhib nomor 701, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kami bacakan sabdanya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisus sa'atal lati tarja fi yaumil jumu'ati ba'da salatil asr ila huyubatis syams. Yang artinya Nabi bersabda, carilah waktu yang diharapkan terkabulnya doa padanya, yaitu pada hari Jumat setelah asar sampai terbenam matahari, yaitu sampai menjelang waktu maghrib. Karena memang doa di saat inilah
yaitu yang tidak tertolak. Mudah-mudahan doa-doa kita, amal ibadah yang kita lakukan di hari Jumat ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di Jumat pekan yang kedua di Masjid Pondok Mutiara. Materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarah Jawami'il Akhbar, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mendulang faedah dari kalimat nubuah. Jadi di dalam kitab ini berisi 99 hadis pilihan yang terkandung dalam Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Ucapan Nabi yang ringkas, singkat, pendek, namun syarat penuh dengan makna, memiliki makna yang berbobot. Dan ini merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut catatan saya, bulan yang lalu kita masih berada pada hadis nomor 3, Bapak Ibu. Hadis yang diberi judul oleh penulisnya, oleh muallif. Muallif itu penulisnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Agama adalah nasihat, itu judulnya. Saya bacakan ulang dalilnya, setelah itu kita lanjutkan materi yang masih tersisa. Hadis ketiga ini yang akan kami bacakan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, nomor asli ya, nomor 55. Dan juga di dalam kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud nomor 4944. Saya bacakan. An Tamimin Ad-Dari radhiyallahu an. Dari Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah ini kita dengarkan dari Tamim Ad-Dari. Saya tidak perlu menjelaskan biografi beliau karena ini sudah kami sampaikan pada kajian sebelumnya. Nabi bersabda, ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Nabi mengucapkannya 3 kali, Bapak Ibu. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qalu, mereka para sahabat berkata ketika mendengar sabda Nabi ini, liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, memangnya nasihat untuk siapa, wahai Rasulullah? Agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 5 jawaban. Agama itu adalah nasihat. Yang pertama kata Nabi, lillah, nasihat untuk Allah. Allah kok dinasehati? Nggak perlu saya ulang karena ini sudah saya sampaikan, ya. Nanti sikilas saja maknanya. Yang kedua, wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya Al-Quran. Nah, ini. Yang ketiga, wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya, utusan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, nasihat untuk yaitu penguasa, ya, nasihat untuk imam kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Dan yang kelima, wa ammatihim,
nasihat untuk kaum muslimin pada umumnya, seluruhnya. Nah, berarti agama itu adalah nasihat. Bapak Ibu sudah bisa menjawab. Nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasul utusannya, untuk imam penguasa pemimpin kaum muslimin, dan yang kelima untuk seluruh kaum muslimin pada umumnya. Baik. Kalau tidak salah catatan saya, untuk nasihat yang pertama itu sudah saya jelaskan. Nasihat untuk Allah. Masa Allah itu dinasehati? Demi Allah, maknanya bukan demikian Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Allah itu tidak butuh nasihat. Malah justru kita yang butuh nasihat. Lalu yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah, maksudnya apa? Maksudnya adalah memenuhi hak-haknya Allah. Semua yang menjadi haknya Allah kita penuhi. Itu maksudnya nasihat untuk Allah. Memangnya apa haknya Allah? Loh, hak Allah yang paling besar Bapak Ibu, yang wajib kita tunaikan, ya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Makanya yang diminta oleh Allah itu tidak banyak sebenarnya sama hambanya. Sampai-sampai waktu itu kan panjenengan sudah dengarkan hadisnya bulan yang lalu. Allah itu menawarkan kepada penduduk neraka kan. Apa kata Allah? Andai kata kalian memiliki emas sebesar gunung, yang emas itu bisa kalian jadikan sebagai tebusan supaya kalian bisa keluar dari neraka, apakah kalian mau? Semua penduduk neraka mau, ya Allah, mau. Apa kata Allah? Sebenarnya yang aku minta kepada kalian saat di dunia lebih ringan daripada emas sebesar gunung itu. Cuman satu yang tak minta, tapi kau tidak turuti. Jangan mempartnerkan aku dengan yang lain. Jangan kau sekutukan aku, jangan menduakan aku. Cukup mengesahkan aku saja. Itu yang diminta sebenarnya oleh Allah. Dalam beribadah, meminta hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, berlindung itu ya kepada Allah saja. Jangan berlindung kepada ratu pantai selatan, jin-jin penguasa gunung. Jangan. Aku tidak minta apa-apa, sembah aku tok. Sudah itu, tidak yang lain. Nggak mau, nggak nurut, ngalap berkah kepada sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, meminta kepada yaitu sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, ya, dan seterusnya. Maka ini termasuk perbuatan syirik, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu harus tahu, kalau Bapak Ibu mau merenung loh ya, kalau kita mau berpikir sejenak, semua musibah-musibah ini, Bapak Ibu, semua musibah yang terjadi ini adalah semuanya itu karena syirik, Bapak Ibu sekalian. Semuanya adalah karena syirik. Gempa bumi, tanah longsor, banjir di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, kelaparan, belum lagi musibah-musibah yang lainnya, banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan itu kalau kita lihat, ya, itu ternyata penyebabnya itu adalah salah satunya adalah syirik. Nah, itu disebutkan yaitu di dalam Al-Quran sebenarnya, ya, di dalam Al-Quranul Karim, kalau tidak salah itu ada di surat Al-Kahfi, Bapak Ibu sekalian. Surat Al-Kahfi itu surat yang kita baca setiap malam Jumat dan hari Jumat. Itu ada itu, kalau tidak salah di surat nomor 18 Al-Kahfi. Ayatnya itu adalah ayat yang Surat Al-Kahfi, surat nomor 18. Ya. Ayatnya ayat yang masih ada yang tahu Bapak Ibu sekalian?
Surat nomor 18 ayatnya 59. Al-Kahfi 59 Bapak Ibu. Kita dengarkan bersama surat nomor 18 ayatnya 59. Allah Ta'ala berfirman. Abu Hurairah dibantu terjemahannya, silakan. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Penduduk negeri itu telah kami binasakan karena mereka melakukan kezaliman. Bapak Ibu tahu, yang dimaksud kata zalim dalam ayat ini adalah yaitu sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya. Luqman kan berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman. Zalim yang dimaksud di sini adalah syirik Bapak Ibu. Ulang lagi Abu Hurairah, silakan. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Ketika mereka melakukan kezaliman. Terus lanjut. Dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Nah, telah kami tetapkan waktu untuk kebinasaan mereka. Jadi rata-rata terjadinya musibah-musibah terutama di negeri kita itu adalah karena syirik. Syirik Bapak Ibu sekalian. Itu penyebab paling besar. Dan Bapak Ibu perlu perhatikan juga, semua musibah terutama tanda kutip yang terjadi di negeri kita ini, semua kejadiannya di bulan Desember. Semuanya Desember. Semuanya Desember. Ya. Ada apa sebenarnya di bulan ini? Tsunami Aceh Desember, akhir malam tahun baru. Persis kejadiannya, sudah. Terus apa lagi? Situ Gintung yang jebol bendungan itu sampai menelan tewas ratusan orang, ribuan orang. Bahkan itu juga. Terus apa yang terjadi? Yaitu seperti kejadian yang lain, termasuk gempa Cianjur dan beberapa gempa, semuanya Desember kalau kita urut. Kenapa? Karena Allah murka. Di bulan Desember itu mereka mengatakan Tuhan itu 3. Mari kita dengarkan. Sampai-sampai kata Allah, hampir saja langit itu pecah. Gunung-gunung itu yaitu hancur. Karena mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu punya anak. Nah, itu. Ya ini, mereka ini sebenarnya. Loh Ustadz sebentar, kalau Ustadz mengatakan musibah itu terjadi semua di bulan Desember, ya itu kan kenapa kok di negeri kita saja? Kenapa kok di negeri-negeri yang lain tidak kita dengarkan musibah terjadi? Padahal negeri-negeri yang lain, orang-orang kafir itu juga merayakan Natal, meyakini Tuhan itu punya anak, ada Tuhan Bapa dan Tuhan dan seterusnya, Trinitas. Kenapa kok tidak terjadi? Masalahnya Bapak Ibu sekalian, masalahnya adalah ternyata di negeri tersebut kaum musliminnya mereka juga mengucapkan selamat kepada orang-orang yang punya keyakinan Tuhan itu 3 dengan mengatakan selamat Natal. Makanya jangan mengucapkan selamat kepada mereka meskipun itu cuma lisan. Selamat Natal berarti kita telah mengakui Allah itu punya anak. Otomatis sudah. Mana itu dalilnya? Kita dengarkan yaitu surat nomor 19. Surat nomor 19 ya. Surat 19 itu surat apa? Maryam. Surat 19 itu surat Maryam. Ya. Ayatnya Bapak Ibu. Nah ini sebentar. 88. Tapi itu ya 88. Terus kemudian sampai 90. 88 sampai 91. Allah Ta'ala berfirman. Maryam 88 sampai. Ya silakan. Dan mereka berkata, apa kata mereka orang-orang kafir? Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Terus, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ayat 90-nya,
hampir saja langit pecah. Loh, hampir saja langit itu pecah gara-gara perkataan mereka. Tuhan itu punya anak, Allah itu punya anak. Dan bumi terbelah. Ya sudahlah, ya gempa, longsor, tsunami, sudah. Terus Dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. karena ucapan itu tiap Desember sudah. Lihatlah kasus-kasus musibah, semuanya terjadi Desember semua. Apa mereka tidak dijadikan pelajaran ayat ini? Ya, kok anehnya kaum muslimin ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal? Allah murka, Allah nggak suka. Langit mau pecah, gunung-gunung mau berguguran. Loh coba, karena ucapan itu. Terus kemudian terakhir, Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. padahal ayat 92-nya tidak mungkin. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi intinya kembali, nasihat kepada Allah ini adalah Allah itu hendaknya ditauhidkan, tidak disekutukan. Adapun yang kedua, sore hari ini masuk nasihat nomor 2. Nasihat agama itu adalah nasihat yang nomor 2. Nasihat untuk siapa? Li kitabillah. Nasihat untuk kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Apakah Al-Quran butuh masukan kita? Tidak. Apakah butuh Al-Quran itu revisi? Tidak. Lalu yang dimaksud dengan nasihat untuk Al-Quran itu maknanya apa? Maknanya adalah, nah ini ya kata para alim ulama, maknanya adalah menjalankan hak-hak Al-Quran. Memangnya Al-Quran punya hak? Ya, nanti saya jelaskan satu persatu. Saya ulang, yang dimaksud dengan nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk Al-Quran, menjalankan hak-hak Al-Quran. Baik hak itu yang sifatnya wajib maupun hak Al-Quran yang sifatnya sunnah. Loh berarti Al-Quran itu ada yang harus kita penuhi haknya, wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, ada yang sifatnya sunnah. Sekarang saya tunjukkan satu persatu aja supaya enak urut. Hak-hak Al-Quran yang sifatnya wajib, fardu, wajib kita tunaikan, nggak boleh ditinggalkan. Hak Al-Quran, kitab suci kita yang kita baca setiap hari itu, one day one juz. Ya, kalau mau tidur baca Quran setiap saat, kitab suci kita itu punya hak. Ada hak wajib, ada hak sunnah. Hak yang wajib diantaranya adalah yaitu satu. Hak yang wajib ini, memangnya ada berapa Ustaz? Hak Al-Quran yang wajib ada 5. Ada 5. Hak Al-Quran yang wajib itu ada 5. Yaitu yang pertama ini. Yang pertama, meyakini bahwasannya, harus yakin ini, harus yakin. Beriman, yakin, tanamkan keyakinan dalam hati bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah, bukan makhluk, bukan. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Itu harus yakin. Ada dalilnya? Ada. Ya, ada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi Al-Quran itu apa? Meyakini bahwasannya Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah yaitu kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi firman Allah, perkataan Allah. Mana dalilnya? Mari kita dengarkan dalilnya. Saya kasih 2. Quran surat nomor 9 At-Taubah. Surat nomor 9 At-Taubah, ayatnya ayat 6. At-Taubah ayatnya 6. Allah Ta'ala berfirman. Lihat nanti ada kata-kata kalam Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman. At-Taubah ayat 6. Silakan. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Jadi disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila setelah bulan-bulan haram kan ada 4 Bapak Ibu ya.
Bulan haram, bulan suci itu ada 4. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Ini 4 bulan suci. Di bulan suci ini tidak boleh terjadi peperangan, nggak boleh. Nggak boleh terjadi yaitu peperangan 4 bulan ini. Sehingga kalau selesai 4 bulan suci ini, kalau ada orang-orang musyrik minta perlindungan kepadamu Muhammad, mereka minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia, lindungi. Karena mereka ketakutan, ya. Ulangi lagi. Dan jika di antara kaum musyrikin, silakan. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Tuh, firman Allah, kalam Allah. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi kalamullah. Oh itu. Ya. Terus lanjut. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Terus. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui Bapak Ibu, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kami sampaikan pada materi kemarin ya di Mendul Merisi bagi jamaah yang ikut kajian, yaitu tentang Mudzakiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba, yaitu 21 petunjuk Nabi dalam masalah akidah dan ittiba. Nah, itu kami sampaikan bahwasanya Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya itu Allahumma barik lana fi syamina. Ya. Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikan berkah negeri Syam kami. Negeri Syam kami, berikan berkah. Syam itu 4 negara Bapak Ibu. Loh, apa kaitannya sama materi ini Ustaz? Sabar, nanti ada kaitannya, korelasinya. Ya Allah, berikan berkah kepada negeri Syam kami. Syam itu 4 negara, yaitu Palestina, Jordan, Libanon, Syria. Ini 4 negara ini. Dan Nabi juga hijrah ke Syam. Dan di antara 4 negara ini yang paling utama Palestina, karena negerinya para nabi dan rasul ini. Hampir semua yaitu lahir di Palestina, yaitu Nabi Ibrahim ke bawah itu Palestina. Nah, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak itu hampir semua itu ada di, yaitu berasal dari negeri ini, Palestina. Negerinya para nabi dan rasul, Palestina. Baik, kita lanjutkan ya. Termasuk Sulaiman alaihissalam, asalnya dari sini semua. Baik, kita lanjutkan. Ya Allah, berikan berkah yaitu negeri Syam kami. Terus Nabi tambah, dan berikan berkah untuk negeri Yaman kami. Negeri Yaman kami. Yaman yang disebut oleh Nabi SAW. Karena memang Bapak Ibu harus diakui bahwasanya satu-satunya orang yang pertama kali ngajarkan kita salaman tangan. Jadi panjenengan kalau selama ini bertemu saling salaman tangan, itu orang Yaman kata Rasul. Mereka lah orang yang pertama kali ngajarkan kita salaman tangan. Itu orang Yaman. Dan bahasa Arab paling bagus orang Yaman. Bukan Madinah, bukan Saudi, bukan. Bahasa Arab paling top, halus. Ya, sudah. Ibarat Jawa kromo Injil sudah. Yaman. Enak bahasanya. Kalau Madinah sudah kecampuran. Sudah kecampuran. Ibarat kalau kita ke Bali, bahasa Inggrisnya mereka sudah kecampuran bahasa pasaran itu. Tapi kalau Yaman original. Masih, ya. Bahasa Arab paling bagus Yaman. Baik. Dan Bapak Ibu harus tahu, negeri Yaman ini negeri yang diberkahi oleh Allah. Terus sahabat bertanya, "Wa fi Najdina ya Rasulullah." Bagaimana dengan negeri Najd kami wahai Rasulullah? Najd tanda kutip. Bagaimana dengan negeri Najd kami? Nabi katakan lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikan berkah kepada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Sahabat nyeletuk lagi, wa fi Najdina ya Rasulullah. Bagaimana dengan negeri Najd kami? Bapak Ibu tahu Najd itu di mana? Najd itu kalau saya lihat kemarin di artikelnya Ustadz Dr. Firanda, hafizahullah ta'ala. Sebentar, saya intip dulu.
Kemarin sudah saya share ke beberapa jamaah, itu saya lihat artikel beliau di artikel Bekal Islam. Nah, Bekal Islam. Nah, itu Najd itu adalah sebuah dataran tinggi. Najd itu dataran tinggi yang letaknya itu sudah keluar Mekah, keluar Madinah, arahnya itu ke Irak. Nah, nanti ketemu di sini. Arahnya itu ke negeri Irak. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika para sahabat berkata, bagaimana negeri Najd kami? Yaitu dataran tinggi, keluar dari Mekah, keluar dari Madinah tempatnya, yang arahnya itu arah ke Irak. Kata Nabi, negeri itu banyak gempa, negeri itu banyak fitnah-fitnah, negeri itu banyak pembunuhan. Gak dapat doa berkah. Nabi tidak menyebutkan Irak dalam doanya. Nabi sebutkan Yaman dan Syam, Libanon, Syria, Jordan, Palestina. Irak, Najd tidak disebut. Yang arah ke Irak ini ya maksudnya. Kenapa? Ternyata ucapan Nabi 14 abad yang silam ternyata terbukti, Bapak Ibu. Kalau pengen tahu ini, saya nukil dari artikelnya Ustadz Firanda, hafizahullah ta'ala. Ternyata di negeri Irak, nah ini, satu, terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi, Irak, meninggal di situ, terbunuh dia. Yang kedua, munculnya Khawarij pertama, itu di Irak, termasuk ISIS, itu di Irak. ISIS itu Irak. Munculnya Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, orang yang ngaku Nabi pertama kali setelah Musailamah Al-Kadzab, Irak. Fitnah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang menumpahkan darah seluruh kaum muslimin waktu itu, Irak. Bahkan di Baghdad itu mana Baghdad itu? Ibu kotanya Irak. Itu muncul pertama kali fitnah Al-Quran itu makhluk. Loh, ketemu tadi. Saya tadi mengatakan hak Al-Quran pertama, meyakini Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Lalu siapa orang yang pertama kali Ustadz mengatakan Al-Quran itu makhluk? Itu mereka berasal dari Irak. Fitnah yaitu Al-Quran adalah makhluk itu di masa Imam Ahmad di kota Baghdad. Ya, Irak adalah sarangnya Syiah Rafidhah. Irak ini sarangnya Syiah Rafidhah. Makanya betul kata Nabi, Irak ini negeri penuh dengan gempa, banyak fitnah-fitnah, banyak pembunuhan. Alhamdulillah kita tidak tinggal di sana. Allah pilihkan kita tinggal di negeri ini, Bapak Ibu. Jadi ini menunjukkan, dan masih banyak lagi nih, banyak. Fitnah Mu'tazilah pertama kali, Mu'tazilah itu Irak. Fitnah Murji'ah pertama kali muncul di Irak. Dan banyak ini kalau tak sebut bukti-bukti sejarah yang menunjukkan, yaitu tentang fitnah-fitnah terjadi di Irak, Najd. Nah, ya. Baik, jadi sampai di sini kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, hak Al-Quran yang harus panjenengan penuhi, hak yang wajib ya, meyakini Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Bukan. Ini satu. Yang kedua yang harus kita penuhi hak Al-Quran yang kedua adalah meyakini bahwasannya Al-Quran itu adalah sebaik-baik perkataan. Oh iya. Tidak ada perkataan yang terbaik di muka bumi ini kecuali firman Allah Ta'ala. Sebaik-baik perkataan. Mana dalilnya? Saya kasih dalilnya, yaitu yang pertama Ali Imran. Dibuka Ali Imran, dibantu Abu Hurairah. Ali Imran ayatnya 62, surat nomor 3 Ali Imran ayatnya 62. Ali Imran ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran ayatnya adalah ayat yang ke-52. Nah, 62. Allah Ta'ala berfirman. Ya, silakan. Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Stop. Sungguh, ini adalah kisah yang benar.
ini menunjukkan kepada kita semua yang diberitakan dalam Al-Quran, kisah-kisahnya itu kisah yang jujur, kisah yang paling benar, dan kisah yang paling baik, tidak dibuat-buat. Terus lanjut. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bapak Ibu harus tahu, di dalam Al-Quran itu Allah membagi kisah-kisahnya, itu ada 3 ya, ada 3. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu dibagi 3, yang semuanya wajib kita benarkan, wajib kita imani, wajib kita yakini, karena kisahnya paling benar, dan yaitu diakui oleh orang-orang kafir. Apa itu? Kisah dalam Al-Quran itu dibagi 3. Yang pertama, ada kisah yang ada di dalam Al-Quran itu yang berkaitan dengan dakwah para nabi yang terdahulu. Ya. Berkaitan dengan dakwah para nabi, mukjizat yang Allah berikan. Nah itu. Ya. Kisah nabi-nabi yang terdahulu banyak. Contohnya, kisahnya Nabi Lut, kisahnya Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Shu'aib, kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Musa, Harun, Ilyas, ya, Isa, termasuk kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lainnya. Ya, ini semuanya ada dalam Al-Quran. Kisah para nabi, termasuk mujizat-mujizat. Mujizatnya Nabi siapa ini? Isa, mujizatnya Nabi Musa, ada lengkap dalam Al-Quran. Ini jadi Bapak Ibu kalau ditanya kisah dalam Al-Quran itu dibagi berapa? Dibagi 3. Yang pertama kisah para nabi-nabi dan dakwah mereka serta mujizat mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini. Yang kedua, kisah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa yang tidak kita ketahui dengan pasti jati diri mereka, tapi Allah cantumkan siapa mereka sebenarnya, lalu kemudian mereka itu kayak apa, itu tidak disebutkan secara rinci, tapi disebutkan kisahnya. Contohnya, Bapak Ibu pernah mungkin mendengar kisah Tolut dan Jalut, Jalut dan Tolut. Oh, itu ya. Ini kayak apa orangnya dan seterusnya. Gak disebutkan, tapi kisahnya ada dalam Al-Quran itu ada. Termasuk putranya Nabi Adam alaihissalam. Apakah ada dalam Al-Quran putranya Nabi Adam namanya Habil dan Qabil? Gak ada. Allah cuma menyebutkan 2 orang putra Nabi Adam. Yang satunya membunuh saudaranya. Lah yang dibunuh siapa? Yang membunuh siapa? Namanya gak ada. Gak tercantum. Cuma ceritanya ada. Ada. Sampai akhirnya setelah dia berhasil menewaskan saudaranya, dia kesulitan bagaimana cara mengubur saudaranya. Hingga datang burung gagak yang mengajari dia, lalu dia menyesal. Tuh, itu ada kisahnya. Tapi siapa namanya nggak disebut. Jati diri mereka nggak disebut. Ceritanya ada ceritanya. Contoh, Ashabul Kahfi. Jumlahnya berapa orang? Nggak ada yang pasti, nggak ada yang tahu. Ya, seperti apa orangnya? Seperti itu, Ashabul Kahfi. Kalau jumlah waktu tidurnya jelas 309 tahun. 309 tahun tidurnya itu jelas. Tetapi seperti apa mereka, jumlah mereka ada berapa, yang tahu cuman Allah Azza wa Jalla, tidak tercantum dalam Al-Quran. Tapi kisahnya ada, Ashabul Kahfi ada. Ya, seperti itu. Terus kisah tentang Ashabul Sabat. Ashabul Sabat, ada lagi Ashabul Ukhdud, ada lagi Ashabul Fil. Loh, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Tapi jati diri mereka gak disebut rinci oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pun juga wajib kita benarkan. Wajib kita imani. Sami'na wa ata'na. Karena semua isi Quran ini pasti benar. Ya, ini wahyu dari Allah. Yang terakhir, yang nomor 3, bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran adalah kisah-kisah tentang berbagai peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah. Nah, ini bukan di zaman di luar Rasulullah, bukan. Di zaman Rasulullah. Contohnya, Isra Mi'rajnya Nabi ada dalam Al-Quran. Itu kejadiannya zaman Rasulullah. Contoh perang Badar ada di Quran, cerita perang Badar. Perang Uhud ada, perang Hunain surat At-Taubah
ada ayat 25 tentang perang Hunain. Terus hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, ada ayatnya. Jadi kisah-kisah berbagai peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah semuanya tercantum dengan tinta emas dalam Al-Quranul Karim. Baik, jadi itu intinya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang hak Al-Quran yang wajib harus kita penuhi. Nomor 3. Oh, sebelum nomor 3 saya tambahkan dalil. Sebelum nomor 3, coba dibuka surat An-Nisa. Kita masih nomor 2 dulu. An-Nisa ayatnya 87. An-Nisa 87. Allah Ta'ala berfirman. An-Nisa ayat 87. Allah Ta'ala berfirman. Intinya di bagian belakang itu intinya. Tapi nggak apa-apa dibaca dari awal. Silakan. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Lanjut. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Terus terakhir intinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya? Ulang lagi. Siapakah yang lebih benar perkataannya? Sekali lagi. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Siapa lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jelas. Semua perkataan Allah, firman Allah dalam Al-Quran wajib kita yakini, kita imani. Tambah lagi, An-Nisa tetap ayatnya 122. An-Nisa ayat 122. An-Nisa 122. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa itu intinya di bagian akhir lagi. Nggak apa-apa, ulang dari awal. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Terus, dan janji Allah itu benar. Lanjut poinnya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Loh, siapa lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah Azza wa Jalla? Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Hak-hak Al-Quran yang wajib kita tunaikan nomor 3, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah. Ya. Menjalankan perintah-perintah Allah yang Dia wajibkan. Dia di sini Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah yang Dia wajibkan di dalamnya. Di dalamnya, di sini Al-Quran. Kan banyak perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, kan banyak. Kita wajib menjalankan. Saya ulang ya. Menjalankan perintah-perintah Allah yang Dia wajibkan di dalam Al-Quran. Enak gitu aja. Supaya kita paham. Serta menjauhi larangan-larangan yang Dia haramkan. Serta menjauhi larangan-larangan yang Dia haramkan atas hambanya di dalam Al-Quran. Oh, banyak. Perintah sholat ada di Quran. Perintah zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Loh, wajib tunaikan zakat. Perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, itu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus tahu. Nah, ini tambahan ilmu aja ya. Ya, tambahan ilmu aja. Bahwasanya Bapak Ibu kalau baca Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Belakangnya entah itu apa, yang penting depannya ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu harus tahu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, setiap firman Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu kata beliau Ibnu Mas'ud, maka siapkan telingamu, ya, siapkan pendengaranmu, karena sesungguhnya panggilan ya ayyuhalladzina amanu tidak terlepas dari dua perkara. Jadi Bapak Ibu kalau baca Quran, apapun ayatnya, suratnya, pokoknya di situ ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Itu kata Ibnu Mas'ud, siapkan telingamu, dengarkan baik-baik. Ayat ini mengandung dua hal.
kata-kata kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa itu? Yang pertama, makna yang pertama, Allah menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Allah menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Makna yang kedua, melarang dirimu dari melakukan kejahatan. Mesti. Contoh, kita tes. Apa betul setiap ya ayyuhalladzina amanu belakangnya itu kalau tidak memerintahkan kebaikan atau melarang perbuatan jelek? Contoh ayat yang tadi saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tuh, ada lagi yang larangan? Ada. Banyak. Yaitu misalnya larangan minum khamr, larangan berjudi, larangan melakukan perbuatan. Itu diawali dengan ya ayyuhalladzina aman. Jadi selalu isinya itu. Dan Bapak Ibu harus tahu jumlah total dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu 88 kali. Allah menyebut ya ayyuhalladzina aman itu total dalam Al-Quran 88 kali. Makanya ada judul kajian saya di Masjid Ahmad Yani Malang, Kota Malang, Masjid Ahmad Yani Malang, itu adalah tafsir Quran ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Baqarah itu apa saja, kita urut apa, nanti surat apa lagi, ada apa lagi, penjelasan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Itu ada bukunya Bapak Ibu. Silakan bisa dibeli, tebel bukunya. Tafsir ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nggak salah diterbitkan Pustaka As-Sunnah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah bukunya warnanya putih. Ada itu. 88 kali Allah menyebut. Dan Bapak Ibu harus tahu juga setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu mesti turunnya di Madinah, bukan di Mekah. Beda dengan ya ayyuhan nas itu di Mekah ini. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu Madinah ya. Jadi Bapak Ibu kalau ngajari putra-putrinya itu misalnya ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lu perintah. Selalu begitu, selalu. Kalau tidak disuruh kita berbuat baik, atau kemungkinan kedua, kita dilarang melakukan maksiat. Nah, kita sampaikan ke putra kita bahwasanya nak ya ayyuhalladzina amanu itu nak dalam Al-Qur'an 88 kali nak. Dan semua ini turunnya di Madinah. Pasti kata anaknya, "Bapak canggih ya." Masya Allah, iya itu. Aku bersyukur punya abi seperti ayah. Masya Allah, ya itu. Lah kalau bapaknya tidak pernah taklim, ya ini repot. Ya. Apa Pak ini maknanya? Wis mbus gak ngerti Bapak, wis repot. Ya. Takon ambek mamamu lho sing taklim terus ambek Abu Aslam. Nah, itu repot ya. Yang dia ono Abu Aslam mesti dimeloi terus ya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita, jadi hak Al-Qur'an itu adalah kita jalankan perintahnya dan kita tinggalkan semua larangannya. Banyak larangan dalam Al-Qur'an. Masjid ini kan ada taklim Jumat keempat, yaitu kajian saya sampai ada kitab ensiklopedi larangan. Loh coba. Ya, semua larangan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu semuanya kita tinggalkan, dilarang syirik, dilarang berbuat makan riba, dilarang yaitu berzina, dilarang suap, macam-macam semuanya kita tinggalkan. Lah itu namanya berarti menjalankan hak-hak Al-Qur'an. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ustadz, poligami itu perintah apa bukan sih Ustadz? Ya. Tombol ngantuk ini ya. Itu perintah apa sih? Bukan sih Ustaz. Ya. Jadi menikah itu perintah. Menikah itu perintah. Adapun yaitu lebih dari satu, maka dalam hal ini hukumnya adalah sunnah. Bukan wajib. Kita lanjutkan, nggak usah bahas itu. Ya. Masih banyak yang perlu dibahas. Yang keempat. Kan ada 5 ya tadi ya.
hak Al-Quran yang harus kita tunaikan. Yang kelima, mohon maaf, yang keempat, membenarkan semua berita yang ada di dalam Al-Quran. Kita benarkan semua berita yang ada dalam Al-Quran. Dalilnya pakai yang tadi, sama. Yaitu dalil untuk yang nomor 2 tadi, mirip. Ya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada Allah? Ya pakai itu tadi. Membenarkan semua berita yang ada di dalam Al-Quran. Semua kita benarkan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Nomor 5. Terakhir, nomor 5. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Abu Hurairah sudah download hadis? Oh belum. Yang 9 hadis itu? Belum. Masjid punya Tirmidzi jilid 3. Warna kuning bukunya. Tirmidzi jilid 3. Saya ulang, yang nomor 3, nomor 5. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya. Nggak boleh. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Nggak boleh. Jadi cara menafsirkan Al-Quran yang terbaik adalah mengikuti pemahaman para sahabat. Mana dalilnya? Minta tolong dibuka Abu Hurairah, Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, nomornya 2952. 2952. Tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Ayo. Ya. Dari mana? Nama orang terakhir Jundub. Ya, Jundab, silakan. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu an. Ya. Dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'al Qur'an bi ra'yihi, ya, fa asaba faqad akhta'a. Oh, jelas sekali. Silakan. siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Ulang lagi. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri Ternyata dan benar, ternyata benar, maka dia tetap dianggap salah. tetap dianggap salah meskipun benar. Dia hebat mengetahui uslub-uslub bahasa Arab. Bahkan bukan hanya lughatul Arab yang dia kuasai, lisanul Arab. Wah, kelas tinggi itu sudah. Syair itu sudah kelas tinggi. Bahasa Arab kan ada dua, ada lughatul Arab, ada lisanul Arab. Itu alus-alusnya itu sudah. Dia kuasai. Dia profesor. Dia tahu di bidang Al-Quran. Dia menafsirkan Al-Quran, ternyata cocok, benar. Itu kata Rasul, tetap dianggap salah. Salah, Mas. Kenapa? Karena penafsiranmu tidak mengikuti penafsiran para sahabat. Makanya tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu, dengan akal. Harus dikembalikan. Ayat ini menurut Ibnu Abbas bagaimana? Ayat ini menurut yaitu para sahabat Abu Hurairah, ya, dan para sahabat Nabi yang lain ridwanullah alaihim ajmain. Itu bagaimana? Yaitu seperti itu. Jadi dalam hal ini tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Sebab banyak zaman sekarang mereka yang mengaku yaitu cendekiawan muslim, bahkan gelarnya pun profesor, ternyata menafsirkan Al-Quran saenak udele dewi. Dia menafsirkan ayat tentang jilbab surat 33 Al-Ahzab ayat 59. Menurut dia jilbab itu budaya Arab. Tahu ya siapa ya orangnya ya? Bahkan dia sendiri punya kitab tafsir. Nggak usah dipelajari, nggak usah dibeli, jangan dibaca. Yaitu tafsir. Anda tahulah nama kitab tafsirnya apa? Ya, makanya jangan kaget putrinya masuk di layar kaca televisi nggak pakai jilbab. Ya, nggak pakai jilbab. Meskipun yaitu mungkin disebut duta baca dan seterusnya Indonesia, tetap. Karena mereka berkeyakinan jilbab budaya Arab. Bahkan dia juga mengatakan bahwasanya Al-Quran mengajarkan kepada kita bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Itu dia. Ini katanya profesor loh ini. Profesor. Ya.
penafsir Al-Quran Indonesia. Coba, hati-hati Bapak Ibu, syubhatnya luar biasa, hati-hati ya. Maka dalam hal itu tidak boleh menafsirkan Al-Quran menurut ro'yu, akalnya. Harus dikembalikan dengan pemahaman para sahabat. Bapak Ibu kalau pengen tahu, sahabat Nabi itu ada yang namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemarin pada waktu di Bendul Merisi, Sono Kembang, itu saya sampaikan itu ya, dalam kajian rutin itu. Saya sampaikan bahwasannya Ibnu Abbas itu waktu kecil didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikan pemahaman agama kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibunya Ibnu Abbas itu saudara kandungnya istrinya Nabi, Maimunah. Saudara kandung ibunya Ibnu Abbas. Berarti Ibnu Abbas itu tantenya Maimunah. Jadi Nabi punya istri namanya Maimunah. Maimunah itu punya saudara kandung, itulah ibunya Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas itu keponakannya. Nah, dalam keponakannya istri Nabi, Ummul Mukminin Maimunah. Nah, Ibnu Abbas ini didoakan oleh Nabi dan dikabulkan oleh Allah. Makanya beliau itu disebut dengan Al-Bahar. Al-Bahar itu lautan ilmu. Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran terbaik. Bapak Ibu harus tahu, Rasul wafat Ibnu Abbas umur 13 tahun. Rasul wafat Ibnu Abbas umur 13 tahun. Itu pada waktu Rasul mau wafat. Turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Surat An-Nasr itu, surat An-Nasr. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja," dan seterusnya. Ketika ayat itu turun, seluruh pemuka-pemuka sahabat Nabi senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua senior ini dipanggil semua sama Umar, dipanggil. Terus kemudian Umar bin Khattab ngajak Ibnu Abbas. Rasul wafat umur 13 tahun. Berarti anak ini pada saat diajak, Rasul masih hidup. Turunnya ayat itu, Rasul masih hidup. Pada saat itu ketika diajak, ya masih kecil berarti, kurang dari 13 tahun. Semuanya berkata, "Kenapa engkau membawa anak ini? Kami ini juga punya anak kecil, tidak kami bawa. Sedangkan kau bawa anak ini." Ketahuilah bahwasanya anak ini didoakan oleh Rasulullah, "Ya Allah, Allahumma faqihu fid din." Berikan pemahaman agama kepada anak ini. Makanya anak ini tetap ajak. Terus kemudian Umar bin Khattab berkata, "Menurut kalian bagaimana ayat yang baru saja turun? Idza jaa nasrullahi wal fath." Menurut kalian bagaimana? Ngomong, saya nyorin. Menurut kami ayat ini turun berkenaan dengan kita disuruh memuji Allah karena minta ampun kepada Allah. Karena ayatnya kan bunyinya begitu Bapak Ibu sekalian. Yaitu ayat terakhir. "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu apa ini? Surat An-Nasr. Kan begini bunyi ayatnya. Allah Ta'ala berfirman. An-Nasr. Menurut para sahabat senior, ayat ini memerintahkan kita untuk memuji Allah. Karena Allah telah memberikan kita nikmat. Fasabbih bihamdi rabbika. Terus ayat ini juga memerintahkan kita suruh banyak minta ampun, suruh banyak bertaubat kepada Allah. Itu katanya Umar kepada Ibnu Abbas, "Apakah kau sama punya pemahaman yang sama seperti mereka?" Apa kata Ibnu Abbas? Umur belasan. Apa kata Ibnu Abbas? "Aku tidak sependapat dengan mereka." Aku tidak sependapat. Menurut kamu bagaimana? Menurut saya, ayat ini turun adalah berkaitan dengan ajal Rasul sebentar lagi. Sesaat lagi Rasul akan meninggalkan kita. Karena apa? Karena ayat ini diawali, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Selesai. "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Selesai tugas Rasul. Selesai, berarti sebentar lagi Rasul akan meninggalkan kita. Dan tidak lama setelah, kata Umar bin Khattab, "Aku sependapat dengan engkau. Aku sependapat dengan engkau." Dan ternyata tidak begitu lama Rasul wafat. Ayat ini terkait dengan mau wafatnya Rasul. Bercerita tugas Rasul sudah selesai, umat manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam. Allah sudah ngasih pertolongan kepada kaum muslimin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sudah waktunya tugas selesai, menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya. Siapa yang ngomong? Ibnu Abbas. Usia berapakah dia? Yaitu masih kecil. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kecerdasan daripada Ibnu Abbas. Berkat doanya Rasul. Makanya panjenengan kalau sama putra-putrinya sering-sering didoakan yang baik. Doanya orang tua itu mustajab. Rasul doakan Ibnu Abbas. Anda juga doakan anak Anda, cucu Anda, keponakan Anda yang masih kecil, misanan karib kerabat yang mereka masih usia kecil, doakan kebaikan. Mudah-mudahan tak nona oleh kamu punya umur yang barokah, ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan naik besar besok kamu jadi seorang ustadz, kamu jadi ulama. Doakan yang baik. Mudah-mudahan ya kamu tak doakan hafal Quran. Gitu. Lah ini tidak. Anak itu sering disumpahi. Terus kan ya, terus ya, mandar kan lu, jangan dijumpai. Jangan. Apalagi divonis, kamu nakal ya, kurang ajar sama mama. Ya, itu vonis, itu doa jelek. Jangan. Doakan yang baik. Kalau anak itu nakal, doakan aja. Nak, doakan mama jadi orang yang sabar nak ya. Dan kamu tak doakan jadi anak yang soleh nak. Itu mestinya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kembali ke materi kita, tidak boleh menafsirkan Al-Quran ya. Dan Ibnu Abbas ini dimakamkan di Taif, Bapak Ibu. Taif, kota Taif. Makanya Bapak Ibu kalau melakukan umroh, mudah-mudahan ditakdir bisa menunaikan umroh. Itu kalau city tournya sempat mampir ke Taif, panjenengan akan dimampirkan oleh tour leadernya, mutawifnya, itu ke tempat ini. Makam daripada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dan Bapak Ibu tahu wafatnya Ibnu Abbas saat dimakamkan di Taif, itu ketika dimakamkan yaitu di Taif itu, ternyata para sahabat, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, itu para sahabat melihat ada seekor burung merpati yang langsung masuk menyelinap ke kain kafannya Ibnu Abbas, masuk. Dan setelah itu tidak ada yang tahu di mana keluarnya burung itu. Masuk dan tidak keluar lagi, masuk menyelinap. Dan saat ditutup itu jenazah, kuburan itu ditutup, maka seluruh sahabat yang ikut mengubur Ibnu Abbas, wafatnya umur 77 tahun kalau tidak salah. 71 apa 77 tahun. Ketika yaitu dikuburkan, maka di atas kubur itu seluruh sahabat mendengar firman Allah yang satu ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Jadi semuanya mendengar firman Allah yang ada di dalam kubur itu begini, bunyinya begini. Yang didengar sahabat. Ayat ini yang didengar. Allah Ta'ala berfirman. Sahabat bertanya, gak ada satupun yang baca ayat ini. Dan ayat itu terdengar dalam kubur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yaitu mengatakan bahwasanya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian ayat ini menunjukkan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Lalu ditutup ayat ini dan masuklah ke dalam surgaku. Itu yang didengar oleh para sahabat saat menguburkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini sahabat mulia. Beliau menafsirkan Al-Quran berkat doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan pernah menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Makanya Bapak Ibu nggak usah kaget. Ada tafsir Quran namanya tafsir Ibnu Abbas. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Ibnu Abbas. Ada. Ya. Dan ayo cara kita menasehati Al-Quran ini adalah cara kita yang dimaksud nasihat untuk Al-Quran ini maksud saya adalah yaitu dengan tidak menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Kembalikan, gara-gara menurut pendapatnya sendiri akhirnya Islam kayak begini. Semua masing-masing kelompok punya pendapat sendiri-sendiri. Coba kalau dikembalikan kepada pemahaman yang satu. Maaf Bapak Ibu ya, semua ngaji Quran Sunnah, Muhammadiyah Quran Sunnah, orang NU Quran Sunnah, semuanya. Jamaah Tabligh Quran Sunnah, Bapak Ibu. LDII Quran Sunnah, semuanya. Terus apalagi sebutkan Al-Irsad, semua. Persis Quran Sunnah, semuanya ngaji Quran Sunnah, Quran hadis. Sampai punya anak dikasih nama Randis, Quran hadis.
Saking sregebnya ngaji Quran hadis, Bapak Ibu sekalian. Tapi maaf, yang mereka baca itu Quran hadis itu pakai pemahamannya siapa? Kalau pemahamannya ikut para sahabat, selesai. Nggak mungkin di negeri kita ada 2 hari raya. Idul Fitri kelompok ini, Idul Fitri, nggak mungkin. Karena apa? Karena pemahaman menurut sunnah sahabat, hari raya adalah ikut ulil amri, selesai. Nggak perlu ribut tiap tahun. Seperti itu, selesai. Semuanya pakai ru'yatul hilal, bukan hisab. Sahabat loh ya, pemahamannya dikembalikan. Yang ori, kembalikan. Yaitu orang yang hidup di zaman Nabi. Mereka paling tahu ayat itu turunnya kapan, sebab kronologisnya apa, cara mengaplikasikannya bagaimana, mereka paling tahu. Kembalikan ke sahabat. Kalau itu semua kelompok ngikuti itu, kelar perkara, selesai. Maka nggak mungkin terjadi perselisihan seperti sekarang. Masalahnya mereka menafsirkan Quran dan hadis menurut opininya masing-masing. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, makanya kita ini wajib fanatik kepada dalil, bukan kepada bendera tertentu. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, itu tadi kan hak-hak Al-Quran yang apa itu? Yang wajib. Sedangkan yang sunnah cuma satu, Bapak Ibu. Cuma satu saja. Mohon maaf, hak-hak Al-Quran yang sunnah itu cuma satu saja. Kan hak Al-Quran ada 2, ada yang wajib tadi 5, sudah kita sebutkan semua. Sekarang yang sunnah cuma 1, Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu membaca Al-Quran, dibaca, dipelajari, ya, dan berusaha untuk menghafalkan sebisa mungkin. Ustadz gak kuat, Ustadz ngapalkan Quran ini berat, Ustadz, apalagi umur sudah sepuh kayak gini, Ustadz. Besok itu, Ustadz, sekarang apal, besok lali, Ustadz. Besok udah lupa, Ustadz. Ini umur tua, Ustadz. Iya, ya umur tua, tapi kalau bahas masalah poligami itu di depan. Ya Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi berusaha menghafalkan. Alhamdulillah Ustadz, saya hafal Quran Ustadz. Ya, surat apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tabat yada idza jaa qul ya ayyuhal kafirun Ustaz, li ila fi quraish inna a'tainakal kautsar. Nah, itu ya. Terus wal asri, terus watini. Nah, itu ya. Loh, 10 loh ini. 10 surat. Banyak apa sedikit itu? Ya banyak lah. Itu syukuri. Tak tambah lagi Ustaz. Wadduha. Oh, ya, tambah lagi. Terus tak tambah lagi Ustaz. Alam taro kaifa fa'ala al-fil. Terus ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Oh, tak tambah lagi Ustaz. Hah? Wasyamsi wadduha. Oh, sudah. Tak tambah Ustaz. Jumatan itu saya hafal Ustaz. Apa itu? Sabbihisma rabbikal a'la. Hafal karena sering dibaca. Loh, sudah 15 loh. Nambah 5. Loh, banyak itu. Tingkatkan. Kenapa? Tak tunjukkan dalil. Semakin banyak ayat yang panjenengan hafal, kata Rasul, semakin tinggi level surganya, yaitu nanti di surga. Menambah level derajat surga semakin tinggi. Ustadz hafal juz 30, bukan 30 juz, bukan juz 30, bukan 30 juz, juz 30, mulai An-Naba amma yatasaalun sampai An-Nas. Masya Allah, tingkatkan. Makanya Bapak Ibu, ayo anak-anak kita ajak untuk terus menghafalkan Al-Quran. Masukkan ke pondok-pondok atau mahat-mahat yang dikelola sesuai sunnah. Itu. Sehingga itu nanti jadi amal jariah. Papa mamanya meninggal, anak itu jadi imam, anak itu berdakwah, anak itu baca Quran. Kita yang ada dalam kubur dapat terus transfer pahala. Bapak Ibu sekalian, sadar enggak sadar itu? Itu. Gitu ya. Mana dalilnya? Dalilnya ayo dibuka. Saya kasih beberapa. Buka Sahih Targhib wa Tarhib Abu Hurairah. Jilidnya jilid 3. Jilid 3. Nomornya 1426. Ayo ntar lagi kita akhiri. 1426. 1426. Ayo Sahih Targhib wa Tarhib STBT. Sahih Targhib. Baca silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Silakan.
akan dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Silakan. Bacalah dan naiklah. Bacalah, naiklah, terus ke surga. Terus lanjut. Dan bacalah secara tartil sebagaimana kamu dahulu di dunia membacanya dengan tartil. Tuh, seperti itu terus. Jadi semakin banyak yang kita baca, kita hafalkan, semakin naik kedudukan kita. Terus kemudian, Karena sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. maksudnya yang engkau hafalkan, semakin banyak yang kita hafalkan. Nah itu ya. Terus tambahkan lagi 1434. Sahih targhib wa tarhib 1434. Ayo baca. Dari Buraidah radhiyallahu an, dia menuturkan, Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya. barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, Tuh itu, membaca, mempelajari, ngamalkan isinya. Teruskan. maka kedua orang tuanya dihiasi pada hari kiamat nanti Apa itu? dengan mahkota dari cahaya. Makanya ada seorang anak berkata kepada abinya, Bi, aku tidak bisa ngasih apa-apa sama Abi. Aku nggak bisa. Aku cuma bisa ngasih Abi, yaitu mahkota nanti di hari kiamat. Tolong doakan aku, Bi, ya, bisa hafal Quran. Yaitu yang bisa aku persembahkan untuk kedua orang tua saya. Itu senangnya orang tua punya anak seperti ini. Ya Allah, tidak ada nikmat sudah. Aku tidak bisa balas jasanya Umi, nggak bisa. Nggak bisa. Terlalu banyak jasanya Umi, mulai menyusui, mulai aku ada dalam kandungan. Cuman satu aku pengen balas orang tuaku. Aku harus baca Al-Quran, menghafalkan Quran. Nanti orang tuaku akan diberikan mahkota. Itu. Yaitu hadiah dari sang anak untuk orang tuanya. Ulang lagi Abu Hurairah. Barang siapa? Ayo. Barang siapa yang membaca Al-Quran, Dia baca Al-Quran. mempelajari Dia pelajari isi Quran. dan mengamalkannya, Dia amalkan, dia dakwahkan kepada orang. Dia sampaikan ilmu itu kepada orang. Sehingga banyak orang dapat hidayah dari apa yang dia sampaikan. maka kedua orang tuanya dihiasi pada hari kiamat nanti dengan mahkota dari cahaya. Terus. Cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya dipakaikan dua pakaian yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Lalu keduanya berkata, Apa kata orang tuanya? Silakan. karena apa kami dipakaikan pakaian ini? Kenapa ya Allah aku diberi pakaian seperti ini yang nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Aku dikasih mahkota yang seperti ini. Kenapa? Apa jawaban Allah? Lalu dijawab, karena anak kalian berdua mengamalkan Al-Quran. Karena anak-anakmu yaitu membaca Quran, rajin sergap baca Quran dan mengamalkan isi Quran serta mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Tuh itu. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan putra-putri kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa yaitu mereka membaca Al-Quran secara istiqomah, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Karena itu adalah bagian dari menjalankan hak-hak Al-Quran, tapi yang sunnah. Ya, baik. Berarti materi bulan depan, bukan bulan depan ya, tahun depan ya, tahun depan, insya Allah. Ya, minta tolong diintip, saya diintipkan Jumat kedua tahun depan itu tanggal berapa? Jumat kedua. Minta tolong dilihatkan. Jumat kedua itu tanggal berapa? Januari 2023. Ya. Jumat kedua tanggal 13. Ya. Insya Allah bisa. 13. Baik, insya Allah kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di Jumat pekan kedua bulan depan. Berarti masuk di nasihat yang nomor 3. Wali Rasuli, nasihat untuk Rasulnya. Maknanya apa? Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa bishawab. Saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu karena waktunya. Kita akhiri, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita dan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla.
Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.